pendidikan tidak jadi pasar bebas, jadi negara ngatur. Nah jadi kalau zona, tadi mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau tua, mau muda, dia itu akan bisa di zona ini kalau dekat sekolahan. Dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona hasil lab kita. Kualitas ini belum bisa dikatakan untuk bisa menangkal virus COVID. Pelaku tidak tahu persis tentang kondisi perbankan yang ada pada saat ini, sehingga berita tersebut masuk dalam kategori hoax. Penerapan aturan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang memasukkan usia sebagai salah satu kategori penerimaan menimbulkan polemik di kalangan calon siswa dan orang tua murid. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Dalam aturan ini disebutkan, jika jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Beragam bentuk protes dilayangkan oleh orang tua calon peserta didik baru atau CPDB, seperti mengadu kepada Komisi Perlindungan Anak. Bersama dengan KPAI, para orang tua CPDB menyampaikan keluhannya kepada anggota DPR dengan melakukan audiensi bersama Komisi 10 DPR RI. Dalam audiensi tersebut, orang tua bersama dengan perwakilan dari calon peserta didik mengeluhkan bahwa sistem zonasi yang memprioritaskan usia ketimbang prestasi sangat merugikan. Selain itu, sebelumnya, para orang tua murid calon peserta didik juga melayangkan protes dengan menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lagi-lagi, demo ini didasari oleh rasa kecewa dengan sistem penyaringan yang dilakukan sekolah negeri di Jakarta yang dinilai tidak adil bagi para calon peserta didik baru, yakni mendahulukan faktor usia calon peserta didik. Para peserta demo ini menuntut agar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB 2020 dan mengembalikan kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Selain itu, di depan kantor Balai Kota, sejumlah orang tua murid mengungkapkan kekecewaan mereka dengan mengirimkan karangan bunga pada Senin 6 Juli lalu. Sejumlah karangan bunga dengan tulisan-tulisan satir menunjukkan rasa kesal para orang tua calon peserta didik baru yang gagal mendapatkan tempat lantaran terganjal peraturan usia pada sistem penerimaan PPDB 2020. Ya kan, bahwa PPDB ini diatur oleh SK Disdik ya, SK Dinas Pendidikan DKI Jakarta 501, 506 dan ada tambahan lagi Bina RW, ya kan. Sebagai kepala daerah harusnya jelas mengeluarkan, kalaupun bicara secara hukum, ketika dia mengeluarkan pergub pun ini akan rontok dengan sendirinya karena pergub lebih tinggi daripada SK. Ya, dan juga kita minta Pak Anies tolonglah dievaluasi itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bu Nahdiana dan Ketua PPDB Pak Saifullah, tolong dievaluasi. Menanggapi hal tersebut, Nadiem pun mengutarakan akan mengkaji kembali peraturan menteri terkait peraturan yang menjadikan usia sebagai faktor penimbang peserta didik baru. Dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 10 DPR pada Jumat 3 Juli lalu, Nadiem menegaskan saat ini Kementerian Pendidikan akan mengkaji kembali peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap Komisi 10 DPR tak sinkron dengan surat keputusannya dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait di bawah yaitu Mendagri maupun juga dengan kepala dinas di Jakarta untuk berdiskusi mengenai isu ini, Pak Putra. Ya, jadi terima kasih untuk masukannya. Saya mengerti ini merupakan suatu isu yang sangat bisa mengecewakan untuk berbagai macam orang tua murid saat ini yang sedang terjadi di DKI. Saya mengerti sekali dan berempati dan bersimpati kepada semua orang tua murid yang mungkin lagi kesulitan dan kebingungan.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah membuka jalur zonasi Bina RW bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan yang dibuka pada 4 Juli lalu. Sistemnya adalah dari jumlah siswa yang sebelumnya 36 orang di tiap kelasnya akan ditambahkan menjadi 40 orang dengan 4 siswa berasal dari penerapan jalur zonasi Bina RW. Zonasi Bina RW ini akan menambahkan jumlah siswa yang diambil dari siswa baru yang masih berada dalam zona rukun warga yang sama dengan sekolah yang dipilih. Tentunya, kebijakan Bina RW mendapat apresiasi dari pihak KPAI yang sebelumnya juga mengkritik kebijakan zonasi dengan prioritas umur. KPAI menilai langkah ini sebagai solusi jangka pendek yang tentunya masih harus melalui proses evaluasi. Retno Listiarti menilai bahwa dalam sistem penerimaan murid baru ini, seleksi pertama yang dilakukan adalah zonasi. Seleksi melalui zonasi perlu karena dalam hal ini negara hadir untuk mencegah agar pendidikan tidak menjadi pasar bebas. Sistem zonasi ini bila mengacu pada peraturan Kemendikbud harus memenuhi kuota 50% dan tidak boleh kurang. Apabila ada murid yang tidak mendapatkan kuota tersebut, bisa mengejar melalui jalur alternatif lain seperti prestasi dan afirmasi. Sebenarnya yang harusnya dibuka pertama tuh zonasi. Jadi dalam Permendikbud begitu. Sistem zonasi ini harus 50%, minimal loh. Nggak boleh kurang dari 50%. Jadi ini Permendikbud ini nggak boleh disimpangi. Jadi harus dipatuhi oleh daerah. Jadi ketika DKI 40, ya harusnya kan 50 gitu. Nah 50% ini zona ini dibuka pertama. Nah nanti kalau ada anak pintar tidak diterima pada zona ini, kalau zonasi itu harus jarak. Jadi benar-benar jarak rumah ke sekolah. Jadi itu dia nggak ngelihat yang lain. Karena dianggap bahwa kebijakan ini adalah sebenarnya negara hadir untuk pendidikan tidak jadi pasar bebas. Jadi negara ngatur. Nah jadi kalau zona tadi mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau tua, mau muda, dia itu akan bisa di zona ini kalau dekat sekolahan. Nah jika zona sudah 50% ditutup, lalu anak-anak yang pintar nggak dapat, ada namanya zona jalur prestasi. Nah, jadi anak-anak yang pintar itu bukan dicuekin atau tidak dihargai, tapi ada jalur namanya prestasi. Lalu anak-anak yang miskin terus nggak dapat di jalur zona ini karena rumahnya jauh dari sekolah, ada jalur namanya afirmasi. Selain masalah zonasi, Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengatakan bahwa daya tampung dari keseluruhan SMA SMK negeri di Jakarta hanya 47.610 orang. Dibandingkan dengan jumlah siswa SMP yang lulus sebanyak 153.016 orang. Dengan adanya kendala daya tampung ini, para calon peserta didik yang tersingkir dari prioritas sistem zonasi mencari cadangan di sekolah swasta.